Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah engkau bertanya, siapa sebenarnya yang sedang bernafas di dalam dirimu? Apakah sekadar tubuh yang menghirup udara, atau ada sesuatu yang jauh lebih dalam? Ruh yang hidup bersama nur ilahi. Hari ini, kita akan menyingkap tabir tentang rahasia agung. Cara menyatukan ruh dengan nafas dan nur, sebuah jalan yang tidak semua orang berani melangkah. Setiap helaan nafas menyimpan pesan, setiap getaran hati membawa isyarat, dan setiap cahaya yang memancar dalam dirimu adalah panggilan untuk pulang. Jangan anggap ini kebetulan. Jika engkau mendengarkan dengan penuh perhatian, mungkin malam ini hatimu akan digerakkan menuju rahasia yang hanya bisa dipahami dengan hening. Maka sebelum kita melangkah lebih jauh, tulislah satu kata di kolom komentar sebagai tanda kesaksianmu. Allah. Biarkan huruf-huruf itu menjadi doa, menjadi cahaya, dan menjadi saksi bahwa engkau hadir dalam perjalanan spiritual ini. Bab 1. Nafas yang membawa jejak rahasia. Setiap tarikan nafas yang kita hirup sebenarnya membawa jejak yang lebih tua daripada usia tubuh ini sendiri. Nafas bukan sekadar udara yang masuk ke paru-paru, melainkan gelombang tak kasat mata yang pernah bersentuhan dengan rahasia penciptaan. Sejak ruh ditiupkan ke dalam jasad, nafas menjadi pintu yang menghubungkan manusia dengan sumber awal kehidupannya. Namun anehnya, justru pintu itu hampir selalu terabaikan, seolah manusia hanya berjalan di koridor panjang tanpa pernah menyadari bahwa ada pintu rahasia yang bisa membawanya pulang. Inilah awal dari misteri. Mengapa sesuatu yang begitu dekat dengan kita justru menjadi hal yang paling sering dilupakan? Jika direnungkan lebih dalam, setiap hembusan nafas adalah tanda bahwa ada sesuatu yang bekerja di luar kendali kita. Kita tidak pernah memerintahkan jantung untuk berdetak, kita tidak pernah meminta paru-paru untuk mengembang dan mengempis. Semua itu bergerak oleh kekuatan yang lebih besar, kekuatan yang berakar pada ruh. Nafas hanyalah perantara, medium di mana rahasia hidup itu berputar tanpa henti. Dan di balik aliran itu, ada nur, cahaya suci yang tak terlihat oleh mata biasa, namun selalu hadir untuk menyinari jalur ruh agar tidak hilang dalam kegelapan dunia. Bagi mereka yang hanya melihat kehidupan sebagai rutinitas, nafas hanyalah sesuatu yang otomatis. Tetapi bagi para pencari kebenaran, setiap tarikan nafas adalah panggilan sunyi, seperti ketukan halus di pintu kesadaran. Di dalam tarikan itu ada getaran, ada bisikan, seolah ada suara yang mengatakan, "Aku lebih dekat dari yang engkau bayangkan." Disinilah letak rahasia yang membuat hati penasaran. Bagaimana mungkin sesuatu yang kita lakukan puluhan ribu kali dalam sehari justru menyimpan pintu untuk bertemu dengan nur ilahi? Pertanyaan itu bagaikan bara api kecil yang bisa menyala menjadi cahaya pengetahuan jika dijaga dengan kesadaran. Namun, misteri nafas bukan hanya tentang hidup yang terus berjalan. Nafas adalah kode, sebuah isyarat yang hanya bisa dipahami oleh hati yang tenang. Saat seseorang mulai menyelami aliran nafasnya sendiri dengan penuh kesadaran, ia akan merasakan bahwa setiap hirupan membawa masuk cahaya, dan setiap hembusan melepaskan kegelapan. Seolah tubuh ini menjadi tempat pertukaran antara dunia yang tampak dan dunia yang tersembunyi. Dan semakin dalam seseorang menyelami nafasnya, semakin ia menyadari bahwa ia sedang diajak menuju pintu penyatuan, ruh yang bergetar, nafas yang hidup, dan nur yang bersinar. Inilah sebabnya para sufi selalu menekankan kesadaran pada nafas. Karena disitulah letak jalan pulang, jalan yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang berani menghadap hening. Nafas bukan lagi sekadar hembusan udara, melainkan denyut kehidupan yang menyimpan rahasia abadi. Pertanyaan besarnya adalah, apakah kita hanya akan terus bernapas tanpa pernah tahu makna dari setiap helaan? Ataukah kita akan berani membuka tabir dan menemukan apa yang selama ini tersembunyi di balik nafas yang begitu sederhana namun penuh keajaiban? Jawaban itu hanya bisa ditemukan oleh mereka yang siap berjalan ke dalam diri sendiri. Bab 2. Ruh yang berdiam di balik sunyi. Ruh adalah inti kehidupan yang tidak pernah mati. Ia adalah percikan dari lautan keabadian
yang dititipkan ke dalam jasad manusia. Namun, ia jarang benar-benar dikenali. Kita lebih sering sibuk dengan bayangan dunia, harta, nama, dan keinginan-keinginan yang tak pernah habis. Padahal, ruh itu setia berdiam di balik sunyi, menunggu saat manusia menyadari bahwa ada kehidupan lain yang jauh lebih luas daripada sekadar hiruk-pikuk dunia. Ruh tidak bersuara dengan kata-kata, tetapi ia berbicara dengan getaran halus, dengan rasa yang dalam, yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang peka. Ketika manusia lupa pada ruhnya, hidupnya menjadi hampa walaupun tampak penuh di luar. Ia bisa saja tersenyum, tertawa, atau berlari mengejar cita-cita, tetapi jauh di dalam dada ada ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun. Kekosongan itu adalah panggilan ruh, sebuah isyarat bahwa ada sesuatu yang lebih penting yang sedang ditinggalkan. Nafas adalah jalan untuk kembali menemuinya, sebab di dalam setiap tarikan nafas yang disadari, ruh dapat terasa seolah-olah seseorang sedang membuka pintu lama yang telah lama terkunci. Nafas menjadi bahasa, ruh menjadi pendengar, dan nur menjadi saksi. Bayangkan sejenak, ketika kita menarik nafas dengan penuh kesadaran, kita bukan hanya mengisi paru-paru dengan udara, tetapi juga membangkitkan ruh agar kembali bergetar. Dalam hembusan itu, ruh seakan berkata, "Aku ada di sini, selalu bersamamu." Getaran itu lembut, tidak memaksa, tetapi sekali terasa, ia membuat hati bergetar dengan keheningan yang dalam. Tidak ada teriakan, tidak ada gemuruh, hanya sunyi yang tiba-tiba dipenuhi cahaya. Itulah saat ruh mulai menjawab panggilan nafas. Namun tidak semua orang mampu merasakan hal ini. Ada dinding yang tebal, yang dibangun dari kesombongan, ketakutan, dan keinginan yang tidak terkendali. Dinding itu menutup jalan antara nafas dan ruh, membuat manusia merasa hampa meskipun terus bernapas. Hanya ketika seseorang berani menanggalkan semua kepalsuan, membuka dirinya pada hening, dan membiarkan nafasnya mengalir dengan kesadaran penuh, dinding itu mulai runtuh. Ruh perlahan keluar dari persembunyiannya, menghadirkan rasa damai yang sulit dijelaskan dengan bahasa manusia. Di titik ini, nur mulai bergetar, seolah menunggu waktu untuk turun menyinari ruang batin yang telah dibersihkan oleh kehadiran ruh. Ruh, nafas, dan nur tidak pernah benar-benar terpisah. Mereka hanyalah satu kesatuan yang terpecah di dalam kesadaran manusia. Dan ketika ruh kembali dikenali melalui nafas, maka jalan menuju cahaya pun terbuka. Pertanyaannya kini, apakah kita cukup berani untuk mendengarkan panggilan sunyi itu, ataukah kita akan terus membiarkannya tertimbun oleh kebisingan dunia? Bab 3, Nur yang menyelinap di balik kegelapan. Nur adalah cahaya yang tidak diciptakan oleh matahari, bulan, atau api. Ia tidak dapat dipadamkan oleh angin, tidak bisa ditutupi oleh kabut, dan tidak akan pernah sirna meskipun seluruh jagat runtuh. Nur adalah cahaya ilahi, sinar yang mengalir dari sumber kehidupan menuju ruh, lalu menyinari seluruh keberadaan manusia. Namun, cahaya ini tidak selalu tampak. Ia tersembunyi di balik kegelapan nafsu, kabut pikiran, dan dinding-dinding ego yang menutup mata batin. Hanya mereka yang berani menyingkap lapisan kegelapan, itulah yang akan melihat nur menyelinap dengan lembut ke dalam dirinya. Ketika nur mulai hadir, hati terasa lebih ringan, meskipun tubuh masih menanggung beban dunia. Ada getaran halus yang membuat dada terasa lapang, seolah ada pintu rahasia yang perlahan terbuka. Nur tidak datang dengan gemuruh atau kilatan yang menyilaukan. Ia hadir seperti embun yang jatuh perlahan di pagi hari. Lembut, bening, namun mampu membangkitkan kehidupan. Dan yang menarik, nur ini bisa dipanggil melalui kesadaran nafas. Setiap tarikan nafas yang jernih, setiap hembusan yang penuh pasrah adalah undangan bagi nur untuk singgah. Bagi yang pernah merasakannya, nur adalah pengingat bahwa manusia tidak pernah sendirian. Ada kekuatan halus yang selalu menyertai, meskipun mata dunia tidak dapat melihatnya. Nur seolah berkata, "Aku ada di dalammu, jangan biarkan dunia menutupku." Di titik inilah seseorang mulai memahami bahwa hidup bukan hanya soal apa yang tampak, melainkan juga tentang apa yang tersembunyi. Nafas, ruh, dan nur membentuk jalinan rahasia yang tidak bisa dipisahkan.
Dan ketika nur bersatu dengan ruh melalui nafas, manusia tidak lagi sekadar hidup, ia mulai terang. Tetapi nur tidak bisa dipaksakan. Ia tidak datang kepada hati yang keras, tidak turun pada jiwa yang penuh keangkuhan. Nur memilih tempat yang bersih, hati yang rela, dan jiwa yang pasrah. Itulah sebabnya orang-orang terdahulu sering mengosongkan diri dalam keheningan panjang, berpuasa, berzikir, atau bersujud dalam malam-malam sunyi. Semua itu bukan sekadar ritual, melainkan cara untuk menyiapkan ruang agar nur dapat hadir dengan sempurna. Sebab cahaya tidak bisa bercampur dengan kegelapan, ia hanya bisa menyinari ketika kegelapan itu berani ditinggalkan. Dan saat nur benar-benar menyinari batin, seluruh pandangan terhadap hidup akan berubah. Dunia yang tadinya tampak sempit menjadi luas, masalah yang tadinya menekan menjadi ringan, dan hati yang tadinya gelap menjadi bercahaya. Inilah rahasia yang sering tidak dipahami, bahwa nur bukan hanya anugerah, tetapi juga panggilan untuk kembali. Pertanyaannya, siapkah kita untuk menerima cahaya itu, ataukah kita lebih memilih bersembunyi dalam kegelapan yang selama ini terasa nyaman? Bab 4. Hening yang membuka pintu rahasia. Ada satu keadaan yang sering diabaikan manusia, namun justru di sanalah letak kunci penyatuan antara ruh, nafas, dan nur, keheningan. Hening bukan sekadar ketiadaan suara, melainkan ruang batin yang benar-benar terbebas dari riuhnya pikiran dan keinginan. Ketika seseorang berani memasuki hening, ia seakan menyingkap tirai yang memisahkan dunia luar dengan dunia dalam. Di balik tirai itu, ada pintu rahasia yang hanya terbuka bagi mereka yang rela berhenti dari hiruk-pikuk kesadaran biasa. Pintu itu tidak bertuliskan nama, tidak terbuat dari kayu atau batu, melainkan dari lapisan kesadaran yang halus yang hanya bisa disentuh dengan diam. Keheningan yang sejati bukanlah sekadar diam mulut, melainkan diam hati. Betapa banyak orang yang bungkam, namun pikirannya masih riuh, dadanya masih gelisah, dan jiwanya masih bergemuruh. Itu bukan hening, melainkan kebisuan yang hampa. Hening yang membuka pintu rahasia adalah ketika nafas mengalir tanpa gangguan. Ruh mulai terasa, dan nur perlahan turun menyinari batin. Dalam keadaan itu, manusia tidak lagi mendengar suara dunia, melainkan bisikan lembut dari dalam dirinya sendiri. Bisikan itu bukan dari pikiran, bukan dari ego, melainkan dari sesuatu yang lebih tua dan lebih dalam. Ruh yang menyatu dengan cahaya. Orang yang berani masuk ke dalam hening akan menemukan bahwa waktu seakan berhenti. Detik tidak lagi terasa, jam tidak lagi berfungsi. Ada semacam keabadian yang tercium, seolah ia sedang duduk di luar arus dunia. Nafasnya tetap bergerak, tetapi setiap hirupan dan hembusan membawa makna yang berbeda. Ia mulai memahami bahwa selama ini hidup hanya dijalani di permukaan, sementara lautan dalam dirinya belum pernah disentuh. Hening menjadi perahu, nafas menjadi layar, dan ruh menjadi kompas yang menuntun ke arah nur. Tetapi perjalanan ke dalam hening tidak mudah. Ego akan memberontak, pikiran akan melawan, dan tubuh akan gelisah. Banyak yang menyerah di tahap ini, kembali pada kebisingan dunia karena takut menghadapi dirinya sendiri. Padahal justru di titik inilah rahasia terbesar menunggu. Hening adalah cermin yang jernih, yang akan memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Dan ketika seseorang berani menatap cermin itu, ia tidak hanya melihat dirinya, melainkan juga bayangan cahaya yang telah lama menunggu untuk disatukan. Pada akhirnya, hening adalah medan pertemuan. Di sanalah ruh yang setia, nafas yang hidup, dan nur yang bercahaya saling bertemu, saling menyatu, membentuk satu kesadaran baru yang lebih tinggi daripada sekadar akal manusia. Dari sinilah jalan menuju penyatuan sejati terbuka. Pertanyaannya kini, beranikah kita menanggung sepi untuk menemukan rahasia, ataukah kita akan terus bersembunyi di balik hiruk-pikuk yang meninabobokan jiwa? Bab 5. Nafas sebagai jembatan antara dunia dan langit. Setiap helaan nafas sebenarnya adalah langkah kecil yang menghubungkan manusia dengan dua alam sekaligus. Alam jasad yang kasar dan alam ruh yang halus. Nafas masuk membawa kehidupan dari luar, nafas keluar melepaskan beban yang menyesakkan dari dalam. Tetapi bagi yang mampu melihat lebih dalam,
nafas bukan sekadar pertukaran udara, melainkan jembatan halus yang membentang antara bumi dan langit. Seolah setiap tarikan adalah undangan untuk mendekat kepada asal mula, dan setiap hembusan adalah pengingat bahwa kita hanyalah musafir yang suatu saat akan kembali. Ketika manusia menyadari nafasnya, ia tidak lagi hidup secara otomatis. Ia mulai memahami bahwa setiap hembusan adalah anugerah yang terus diperbarui. Nafas menjadi zikir sunyi yang tak terucapkan, zikir yang tidak memerlukan kata-kata karena tubuh dan ruh sudah melafalkannya tanpa suara. Di titik ini, seseorang akan mulai merasakan bahwa dirinya sedang berjalan di atas jembatan halus, di mana setiap langkah bisa membawa pada keterhubungan dengan nur. Nur turun melalui nafas, dan ruh menyambutnya dengan kehangatan yang tidak bisa dijelaskan dengan bahasa biasa. Bayangkan sejenak, saat seseorang duduk dalam hening, memperhatikan aliran nafasnya dengan penuh kesadaran. Ia merasakan udara masuk, namun yang datang bukan hanya udara, melainkan ketenangan. Ia merasakan udara keluar, namun yang dilepas bukan hanya karbon, melainkan kegelisahan. Proses sederhana ini, jika dilakukan dengan kepekaan, akan mengubah seluruh pandangan terhadap kehidupan. Nafas yang semula dianggap remeh, kini tampak sebagai jembatan suci yang memungkinkan manusia menjangkau langit meskipun kakinya masih berpijak di bumi. Namun jembatan ini rapuh bagi mereka yang tidak berhati-hati. Nafas yang penuh amarah, terburu-buru, atau dipenuhi kelalaian hanya akan menjadi jalan yang tertutup. Tetapi nafas yang dijaga dengan kesadaran, dijalani dengan kelembutan, dan dipenuhi dengan pasrah akan menjadi jalan terbuka yang terus memanjang, seakan membentang menuju keabadian. Jembatan ini bukan untuk dilalui tubuh, melainkan untuk ditempuh kesadaran. Hanya dengan keberanian untuk menyelami nafas secara penuh, seseorang dapat melintasi batas dunia menuju wilayah ruh. Dan di ujung jembatan itu, nur menanti dengan sabar. Ia tidak pernah memanggil dengan keras, tetapi selalu bersinar bagi siapapun yang mau mendekat. Pertemuan antara ruh, nafas, dan nur di ujung jembatan ini adalah awal dari penyatuan yang sebenarnya. Manusia tidak lagi sekadar makhluk bumi, melainkan juga cerminan cahaya langit. Pertanyaannya, apakah kita akan berani menapaki jembatan ini dengan penuh kesadaran, ataukah kita akan terus menyeberanginya dalam keadaan tidur, tanpa pernah tahu apa yang menunggu di seberang? Bab 6. Detak ruh dalam aliran nafas. Ada satu rahasia yang jarang disadari. Setiap tarikan nafas sebenarnya mengandung detak ruh. Nafas bukan hanya hembusan mekanis, melainkan denyut halus yang menyimpan gema kehidupan sejak pertama kali kita dilahirkan. Saat bayi menangis untuk pertama kalinya, nafas dan ruh bertemu dalam satu hentakan. Sejak saat itu, keduanya berjalan berdampingan, namun manusia dewasa jarang menyadari bahwa nafasnya masih menyimpan detak suci itu. Detak ruh bersembunyi di balik setiap hirupan, memanggil manusia untuk kembali mengingat asal-usulnya. Jika kita duduk tenang, memperhatikan nafas dengan penuh kesadaran, akan ada rasa samar yang sulit dijelaskan, seolah ada denyut lembut yang menyertainya. Itulah detak ruh. Kadang terasa di dada, kadang di tenggorokan, kadang di ubun-ubun, tergantung pada seberapa jernih hati menyambutnya. Detak itu bukan jantung, bukan juga pikiran, melainkan sesuatu yang lebih halus, lebih sunyi, namun jauh lebih nyata bagi mereka yang peka. Seperti bisikan yang tidak terdengar telinga, tapi bisa mengguncang jiwa. Banyak orang tidak mampu merasakannya karena hidupnya terlalu bising. Nafas mereka cepat, terburu-buru, penuh kecemasan. Ruh tidak dapat bergetar dalam kebisingan itu. Ia hanya muncul ketika ada kelapangan, ketika nafas menjadi panjang, tenang, dan disadari sepenuh hati. Saat itulah detak ruh mulai beresonansi dengan nur. Nur turun perlahan, menyalakan detak itu menjadi cahaya yang hidup. Bagi yang merasakannya, seluruh tubuh seakan berdenyut dengan cahaya, dan hati pun dipenuhi keheningan yang agung. Namun, detak ruh tidak datang untuk sekadar menenangkan. Ia datang sebagai pengingat, sebagai panggilan. Panggilan untuk kembali ke pusat kehidupan, untuk menyadari bahwa kita tidak pernah benar-benar terpisah dari sang sumber. Nafas hanyalah kendaraan, ruh adalah penumpangnya, dan nur adalah cahaya yang menuntun perjalanan. Jika ketiganya disadari,
maka hidup tidak lagi terasa sempit. Bahkan dalam kesulitan sekalipun, ada cahaya yang terus menyala, ada detak yang tak pernah berhenti memanggil pulang. Inilah rahasia yang sering luput, bahwa penyatuan tidak dimulai dari sesuatu yang jauh, melainkan dari sesuatu yang paling dekat, nafas kita sendiri. Dari nafas itu, kita menemukan detak ruh, dan dari detak itu, nur turun menerangi. Sebuah lingkaran penyatuan terbentuk, dan manusia yang menyadarinya akan hidup dengan cara yang berbeda, tenang, dalam, dan bercahaya. Pertanyaannya, beranikah kita berhenti sejenak untuk mendengarkan detak itu? Ataukah kita akan terus berlari tanpa sadar bahwa suara yang kita cari selama ini sudah berdiam di dalam dada? Bab 7, cahaya yang menyatu dalam nafas. Ada saat di mana nafas tidak lagi hanya terasa sebagai udara yang masuk dan keluar, melainkan sebagai aliran cahaya. Nafas berubah menjadi lorong halus yang dilalui nur untuk turun menyentuh ruh. Saat itu terjadi, dada seakan diterangi dari dalam, dan setiap hirupan menjadi percikan cahaya yang menyala di seluruh tubuh. Inilah tahap ketika nafas, ruh, dan nur mulai benar-benar bersatu, tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Nafas adalah pintu, ruh adalah wadah, dan nur adalah isi yang menerangi segalanya. Ketika cahaya itu menyatu dengan nafas, seseorang mulai merasakan bahwa dunia luar hanyalah bayangan. Apa yang terlihat dengan mata jasad hanyalah cermin kabur dari apa yang sesungguhnya. Mata batin mulai terbuka, bukan dalam arti melihat hal-hal gaib yang mengejutkan, tetapi dalam arti melihat hakikat di balik segala sesuatu. Setiap benda, setiap suara, setiap peristiwa, semua dipenuhi dengan cahaya yang sama. Nafas menjadi saksi, ruh menjadi penerima, dan nur menjadi penyingkap tabir. Perubahan ini tidak datang dengan tiba-tiba. Ia muncul seperti fajar yang perlahan menyibak malam. Pertama-tama, hanya ada rasa ringan di dada, kemudian muncul getaran halus, hingga akhirnya cahaya itu benar-benar terasa. Saat seseorang mengalaminya, hidup tidak lagi dipandang sebagai beban, tetapi sebagai jalan pulang. Nafas yang dulu dianggap biasa menjadi harta paling berharga, karena di sanalah cahaya turun dan bersemayam. Setiap tarikan menjadi doa, setiap hembusan menjadi penyerahan. Namun penyatuan ini tidak bisa dicapai oleh orang yang hanya ingin mencari pengalaman. Cahaya tidak datang untuk dipamerkan, ia datang untuk membersihkan. Jika hati masih penuh ambisi, cahaya akan memudar. Tetapi jika hati rela menjadi kosong, nur akan turun dengan sendirinya, menyinari setiap sudut batin. Di titik inilah seseorang mulai mengerti makna sejati dari kesucian. Bukan terletak pada penampilan luar, tetapi pada kebeningan nafas yang mempersilakan cahaya turun tanpa hambatan. Dan ketika cahaya itu benar-benar menyatu dalam nafas, hidup terasa seperti perjalanan dalam lautan tak bertepi. Tidak ada lagi rasa terpisah, tidak ada lagi kehampaan. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa setiap nafas adalah anugerah, setiap hembusan adalah pengembalian. Dan di antara keduanya mengalir nur yang terus-menerus mengingatkan bahwa kita berasal dari cahaya dan akan kembali kepada cahaya. Pertanyaannya kini, sanggupkah kita menjaga cahaya itu agar tetap hidup dalam setiap nafas? Ataukah kita akan kembali melupakan dan membiarkannya padam di dalam kegelapan diri? Bab 8. Nafas yang menembus tabir batin. Ada saat tertentu ketika seseorang mulai menyadari bahwa nafasnya tidak lagi berhenti di dada atau paru-paru. Nafas itu seakan menembus lebih dalam, melewati lapisan tubuh, pikiran, bahkan perasaan. Ia menembus tabir batin, membuka pintu-pintu yang selama ini terkunci rapat. Nafas menjadi kunci, dan setiap tarikan serta hembusan adalah gerakan yang perlahan meluruhkan dinding yang memisahkan manusia dari hakikat dirinya sendiri. Inilah tahap di mana nafas berubah menjadi jalan masuk menuju ruang batin yang lebih sunyi, lebih dalam, dan lebih terang. Di balik tabir batin itu, manusia akan menemukan sesuatu yang mengejutkan, dirinya yang sejati. Bukan tubuh, bukan nama, bukan gelar, tetapi inti yang halus, yang selama ini berdiam tanpa suara. Nafas yang menembus tabir akan membawa kesadaran bertemu dengan inti itu, dan pertemuan ini sering membuat hati bergetar hebat. Ada rasa takut sekaligus damai,
Ada rasa kecil sekaligus agung, seolah-olah seseorang sedang berdiri di hadapan cermin besar yang memantulkan cahaya. Namun yang dipantulkan bukan wajah jasmani, melainkan hakikat ruhani. Nafas yang menembus tabir juga menghadirkan nur dengan cara yang lebih jelas. Jika sebelumnya nur hanya terasa samar seperti cahaya yang jauh, kini ia mulai tampak sebagai sinar yang hidup dalam batin. Nur itu bukan hanya penerang, melainkan juga penuntun. Ia menunjukkan arah, menyingkap jalan, bahkan menghapus kabut yang menutupi pandangan batin. Nafas adalah kendaraan yang mengantar sampai ke depan tabir, ruh adalah yang mengetuk, dan nur adalah yang membuka pintunya. Namun menembus tabir batin bukanlah tanpa tantangan. Banyak orang yang mundur karena merasa takut menghadapi kegelapan dirinya sendiri. Sebab sebelum cahaya muncul, seringkali yang pertama terlihat adalah bayangan, luka, kelemahan, dan dosa yang pernah dilakukan. Semua itu muncul bukan untuk menghukum, melainkan untuk dibersihkan. Hanya mereka yang berani melewatinya dengan pasrah yang akhirnya akan melihat nur bersinar dari balik kegelapan. Nafas yang dijaga dengan sabar adalah kunci untuk bertahan dalam ujian ini. Dan ketika tabir itu akhirnya terbuka, seluruh kehidupan berubah. Nafas bukan lagi sekadar udara, tetapi zikir yang tak terputus. Ruh tidak lagi samar, melainkan terasa nyata. Nur tidak lagi jauh, melainkan menyinari setiap langkah. Saat itu, manusia mulai berjalan dengan cahaya, bukan lagi dengan mata semata. Pertanyaannya, sanggupkah kita terus menyelam lebih dalam melalui nafas hingga tabir terakhir tersingkap? Ataukah kita berhenti di tengah jalan, puas hanya dengan cahaya yang samar? Bab 9, saat ruh, nafas, dan nur menjadi satu. Ada satu titik di mana perjalanan panjang melalui nafas, ruh dan nur mencapai kesempurnaannya. Titik itu tidak bisa dipaksakan, tidak bisa dipercepat, dan tidak bisa ditentukan waktunya oleh kehendak manusia. Ia datang sebagai anugerah saat seluruh penghalang dalam diri luluh, dan kesadaran menjadi jernih seperti permukaan air yang bening. Di saat itulah ruh, nafas, dan nur menyatu menjadi satu kesadaran tunggal. Tidak ada lagi aku yang terpisah, tidak ada lagi jarak antara manusia dengan sumber cahaya. Semua larut dalam satu denyut yang sama, hidup yang sejati. Ketika penyatuan ini terjadi, setiap tarikan nafas terasa seperti minum dari mata air keabadian. Nafas bukan lagi hanya keluar masuk, melainkan menjadi aliran yang menyambungkan tubuh kecil ini dengan lautan besar kehidupan. Ruh bergetar lembut, nur bersinar terang, dan keduanya menyatu dalam nafas yang terus mengalir. Rasanya seperti tubuh hanyalah pakaian tipis, sementara yang sejati adalah getaran cahaya yang tak terikat ruang dan waktu. Penyatuan ini membuat manusia merasa dekat sekali dengan Sang Pencipta, meski tidak ada kata atau bentuk untuk menjelaskannya. Keadaan ini sering digambarkan sebagai fana. Lenyapnya rasa kepemilikan atas diri, hingga yang ada hanya kesadaran tentang dia. Nafas menjadi zikir tanpa huruf, ruh menjadi cermin yang jernih, dan nur menjadi sinar yang menyingkirkan segala gelap. Dalam fana itu, manusia tetap hidup, tetap bernapas, tetap menjalani dunia, tetapi hatinya sudah tidak lagi sama. Ia hidup di dunia, namun tidak lagi dikuasai oleh dunia. Nafasnya tetap keluar masuk, tetapi setiap helaan adalah penegasan bahwa hidup ini hanyalah miliknya. Namun penyatuan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan yang sejati. Ia bukan sekadar pengalaman spiritual yang singgah sesaat, tetapi sebuah perubahan yang membentuk cara pandang baru. Manusia yang merasakan penyatuan ini akan melihat dunia dengan cahaya, berbicara dengan kelembutan, dan berjalan dengan ketenangan. Bukan karena ia berusaha terlihat suci, melainkan karena nur yang hidup di dalamnya memancar dengan sendirinya. Nafasnya membawa kedamaian, ruhnya membawa ketenangan, dan nurnya membawa arah bagi siapa saja yang dekat dengannya. Inilah puncak rahasia yang dicari banyak orang. Kesatuan yang tidak pernah benar-benar terpisah, namun hanya tertutup oleh kabut kesadaran. Nafas membuka jalan, ruh menjaga arah, dan nur menerangi. Ketiganya akhirnya menyatu, membentuk sebuah lingkaran yang sempurna. Pertanyaan terakhir adalah, mampukah kita menjaga penyatuan ini tetap hidup di dalam keseharian? Ataukah kita hanya akan merasakannya sekejap,
lalu kembali tenggelam dalam kabut dunia yang menutupinya. Bab 10 menjadi cahaya yang hidup. Pada akhirnya, seluruh perjalanan ruh, nafas, dan nur bermuara pada satu pemahaman yang tak bisa dicapai oleh kata-kata semata. Kita bukan hanya makhluk yang bernapas, bukan hanya jiwa yang terjebak dalam tubuh, dan bukan sekadar percikan nur yang ditiupkan dari sang sumber. Kita adalah kesatuan dari ketiganya, sebuah harmoni yang jika disadari sepenuhnya akan mengubah cara kita berjalan di bumi ini. Nafas yang sederhana, ruh yang lembut, dan nur yang suci, semuanya adalah pintu untuk mengenal siapa diri kita sebenarnya. Ketika penyatuan ini benar-benar dirasakan, manusia tidak lagi mencari-cari tanda keajaiban di luar dirinya. Ia menyadari bahwa mukjizat terbesar sudah ada dalam setiap helaan nafas yang terjaga, dalam setiap getaran ruh yang tenang, dan dalam setiap cahaya nur yang berkilau di balik matanya. Kesadaran ini membuat hidup tidak lagi dipandang sebagai perjalanan yang berat, melainkan sebagai ladang perjumpaan dengan Dia. Bahkan dalam hal kecil sekalipun, dalam diam, dalam senyum, dalam langkah sederhana, nur tetap hidup dan memancar. Namun ada tanggung jawab yang lahir dari penyatuan ini. Ruh yang telah menyatu dengan nur dan nafas tidak bisa lagi hidup hanya untuk dirinya sendiri. Ia akan digerakkan untuk menjadi cahaya bagi sekitar, menenangkan jiwa yang gelisah, menuntun hati yang hilang arah, dan mengingatkan manusia bahwa jalan pulang selalu ada. Bukan dengan paksaan, bukan dengan kata-kata keras, tetapi dengan kehadiran yang membawa kedamaian. Sebab cahaya sejati tidak pernah menjerit, ia hanya bersinar, dan siapapun yang haus akan mendekat dengan sendirinya. Dan pada titik ini, manusia akan memahami bahwa ia hanyalah perantara. Nafas yang ia tarik bukanlah miliknya, ruh yang ia bawa hanyalah titipan, dan nur yang bersinar dalam dirinya hanyalah pancaran dari cahaya yang maha abadi. Maka, kesombongan pun runtuh, ego pun hilang, dan yang tertinggal hanyalah kerendahan hati di hadapan Sang Pemberi kehidupan. Ia berjalan di dunia dengan ringan, sebab ia tahu bahwa dirinya hanyalah bayangan dari yang maha nyata. Inilah akhir dari perjalanan, namun juga awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Cara menyatukan ruh, nafas, dan nur bukanlah sekadar ilmu, melainkan sebuah panggilan untuk hidup dengan kesadaran baru. Saat kau mendengarkan nafasmu, kau sedang mendengar nyanyian ruhmu. Saat kau merasakan nur di dalam dirimu, kau sedang melihat wajah kehidupan sejati. Dan ketika semuanya menyatu, kau tidak lagi hanya menjadi manusia biasa, kau telah menjadi cahaya yang hidup, menyinari jalanmu sendiri, dan mungkin juga jalan orang lain yang mencari kebenaran. Saudaraku, perjalanan ini belum selesai karena ruh, nafas, dan nur tidak pernah berakhir. Mereka hanyalah jalan pulang menuju sumber cahaya yang abadi. Setiap kali engkau bernafas, ingatlah bahwa itu bukan sekadar udara yang masuk, melainkan sebuah pesan dari Tuhan. Aku dekat, lebih dekat dari urat lehermu. Jangan biarkan nafasmu berlalu tanpa makna. Jadikan ia zikir yang hidup, jadikan ia saksi, jadikan ia cahaya yang menuntunmu menembus kegelapan dunia. Ingatlah, siapa yang mampu menyatukan ruh dengan nur, maka seluruh hidupnya akan dipenuhi dengan isyarat ilahi yang tidak pernah salah. Jika hatimu bergetar mendengar rahasia ini, maka tulislah kembali di kolom komentar. Allah agar cahaya itu tidak hanya singgah, tapi bersemayam dalam jiwamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.